terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Medina Susanana Medina Jen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 7 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Medina Susanana alias Medina Zen dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan akan membayar denda sejumlah 200 juta rupiah subsidi selama 6 bulan kurungan. Kak Medina. Tuntutan, Mbak. Tuntutannya gimana dengan hasil tuntutan? Ya, Medina masih belum mengerti kan proses persidangan. Nanti kita akan jelaskan. Kita akan jelaskan nanti. Ya, Medina tadi bagaimana mendengarnya, Kak? Nanti kita akan mengadakan nota keberatan ya dari kami yaitu penasihat hukum dan juga dari terdakwa. Nanti kita siapkan nota keberatan tersebut secara tertulis di hari Kamis. Hari Kamis ya, Pak? Iya, baik untuk nomor perkara 552 maupun 553. Keberatannya apa aja, Mbak? Jadi kita akan tuangkan karena bisa dibicarakan. Medina cukup kaget dengan tuntutan yang di... Kaget soalnya belum pernah. Kelihatannya makin saling sinergis aja, saling menguatkan karena di saat berbahagia juga bersama-sama, sekarang di saat duka juga harus saling menguatkan, itu aja yang dibuat. Ibu tadi melihat di tuntutan UCI 1,6 tahun, terus denda 200 juta, lalu berikutnya Marisa Icar 1 tahun dan denda 200 juta, bagaimana menanggapinya? Semoga pledoi yang dibuat besok semakin ada untuk ke arah lebih meringankan, atau dia sebagai orang tua pasti mendoakan yang baik-baik, mengharapkan bebas, ikut berkarya kembali, ikut menguatkan lagi ekonomi keluarga karena kami di sini terus terang sangat bukan terganggu lagi, sulit untuk bergerak itu aja. Tadi sempat berkomunikasi di dalam sama ngobrolin apa aja, Mbak? Kita mendoakan kakak harus banyak sholat, ibadah ngaji, berdoa karena pertolongan Allah itu melalui Bapak Hakim atau teman bisnisnya atau teman-temannya atau kita tim dimudahkan sama Allah, itu aja. Kita lebih menguatkan kepada batinnya aja, spiritual. Ada keluhan yang disampaikan Medina Atau tadi di minta dalam? doa juga terhadap ibunda? Minta doa banyak dan obat-obatan juga, menanyakan obat-obatan yang habis, suntikan yang belum kita sempat membawa, banyak hal-hal yang karena kesulitan waktu aja, itu aja, kasihan itu aja untuk pengobatannya kita kesulitan gitu aja. Obat-obatan yang dimaksud apa itu? Ya, yang dari dokter spesialis Cimahi bipolar, ada yang dikonsumsi, ada yang nggak kesuntikan juga karena kita waktu juga yang suntikannya sebulan sekali ada. Itu untuk bulan kemarin aja udah nggak kecapai waktunya, itu aja. Kita ada sebetulnya kalau untuk resep mah dari sini difasilitasi. Kalau untuk suntikan 1 bulan ini nggak dilaksanakan, harusnya rutin ya. Kalau misalkan nggak disuntik apa reaksinya, Bu? Kalau kata bapak dokternya mah harus sambil dicek juga, diperiksa untuk kelanjutan suntikannya mah, dilihat sambil di follow up gitu aja. Tapi mungkin dia stres atau gimana? Bisa aja, namanya juga lagi sidang pasti. Bu, anak Medina sendiri seperti apa, gimana? Kelihatannya lebih tegar dan ya pasti harapannya dimaafkan dan bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkarya dan bisa berobat dengan sembuh dan nyaman, karena masa pengobatannya juga kan perlu waktu walaupun sudah keluar. Anak Medina diasuh sama ibu atau ganti-ganti sama bang? Sempat ibu waktu sakit di Cimahi, sekarang diambil kangen sama ayahnya karena jauh.
karena di Jakarta jauh menengok, akhirnya sambil kerja jadi dibawa di Jakarta. Dengan Medina ditahan seperti ini, jadi merasa ada kesulitan ekonomi nggak sih secara keluarga bagaimana? Pasti ada merasa karena saling keterkaitannya banyak. Itu aja. Medin lebih hati-hati ke depan, dijadikan cermin, satu baik untuk pergaulan maupun untuk berpikir secara bisnisnya apakah itu membahayakan atau bagaimana. Nggak usah mencari-cari bisnis yang bikin mencelakakan diri sendiri ataupun keluarga, itu aja Ibu. Dijadikan cermin lah, apapun bentuk bisnisnya dia lebih paham, pasti tahu kejadian kemarin. Tapi keluarga punya utang atau enggak, Bu? Itu mungkin nanti diselesaikan dia bagaimana pertanggungjawabannya kalau memang seperti itu, bagaimana perjanjiannya. Kan Ibu nggak ikut sehari-hari, yang ikut sehari-hari dalam bisnis kan suami waktu dalam bisnis, jadi Ibu nggak paham itu. Semoga bisa dibereskan dengan baik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang telah kita saksikan tadi bersama, bahwa telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu tuntutan, ya, baik untuk nomor perkara 552 khusus 2022 PN KTSL maupun 553 2022 PN KTSL. Adapun putusannya yaitu adapun tuntutan yang dibacakan tadi adalah untuk kasus nomor 552 1 tahun, dituntut 1 tahun. Kemudian untuk nomor perkara 553 itu 1,6 tahun. Mohon doanya aja, semoga besok hari Kamis kita akan pledoi ya, kita akan buat nota keberatan dari penasihat hukum dan dari terdakwa juga kita akan buatkan. Mungkin Bang Lopon mau menambah. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, tim saya, kemudian bahwa pada hari ini telah dibacakan tuntutan oleh JPU yang mana di perkara 522 adalah pasal 27 ayat 3 ya, Undang-Undang ITE, dan perkara 553 pasal 27 ayat 4 atau 45 ITE dengan tuntutan masing-masing ada 1 tahun dan 1 tahun bulan. Pada kesempatan ini tadi kami telah mengajukan kepada hakim untuk melakukan pledoi, yaitu nota pembelaan secara tertulis di sidang berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kami akan melakukan yang terbaik untuk Medina, insya Allah ya. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya, semoga ada kebaikan di sini untuk Medina, semua pihak ya. Kita berharap semua bisa mengambil memetik hikmah dari ini semua. Medina yang lain segala macam, kita akan depan yang baik. Jadi saya mungkin orangnya tidak, karena berat juga ya melihat Medina sebagai kuasa hukum yang jadi terdakwa istri itu berat, ini ujian berat buat keluarga saya. Tapi insya Allah mungkin semuanya ada hikmah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan. Saya berharap yang terbaik buat Medina. Karena Medina berulang-ulang saya sering bilang di media, Medina itu dia anak yang baik ya, dia banyak baiknya, dia berprestasi, dia di masa beberapa tahun 2 tahun lalu dia menjadi inspirasi di generasi usianya. Namun dalam perjalanan Medina juga berstruggle, dia berjuang untuk mengobati kesehatan mentalnya, dan itu sangat mengganggu perjalanan hidupnya. Dan tidak gampang saya sebagai suami mendampingi seorang istri yang mempunyai masalah kesehatan jiwa. Saya sering mengantarkan berkali-kali semua segala macam. Itu adalah poin pertama yang membuat Medina itu terganggu, gitu ya. Dalam berinteraksi, dalam menyikapi segala sesuatu di situ, menurut saya.
saya minta doanya mudah-mudahan Medina bisa pulih. Amin ya rabbal alamin.